Selamat pagi adik-adik kelas 10 IPA. Pada video kali ini saya akan mengajarkan tentang identifikasi makhluk hidup. Nah, untuk mengidentifikasi makhluk hidup, ini yang perlu kalian ketahui, proses identifikasi ini dilakukan jika kita menemukan suatu organisme baru atau yang belum kita kenal. Nah, maka organisme tersebut perlu diidentifikasi. Nah, proses identifikasi diawali dengan mengamati ciri-cirinya. Kemudian selain mengamati ciri-cirinya, bisa juga kita melihat persamaan atau perbedaan cirinya. Nah, satu lagi pedoman yang penting untuk proses identifikasi yaitu kunci determinasi. Apa sih kunci determinasi itu? Kunci determinasi ini merupakan petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, kunci determinasi ini disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang disusun berlawanan, sehingga disebut sebagai kunci dikotom. Jadi maksudnya kunci dikotom itu seperti ini. Misalnya ada satu ciri di mana mau diambil ciri organisme ini bersayap. Nah, maka lawannya adalah tidak bersayap. Nah, jadi asalnya dari kunci dikotom. Nah, contoh kunci determinasi, misalnya jika disediakan beberapa organisme seperti pada gambar. Nah, organismenya seperti ini, ada kupu-kupu, belalang, ikan, dan gurita. Kemudian kunci determinasinya sudah disediakan seperti ini. Nah, contohnya yang nomor 1, ini ada dua kunci atau dua ciri yang berlawanan. Yang pertama tidak bertulang belakang dan yang kedua mempunyai tulang belakang. Nah, ini adalah contoh ciri kunci dikotom atau ciri yang ditulis berlawanan. Nah, kita lihat dulu lebih jelas hewan-hewannya. Yang pertama kupu-kupu, kemudian belalang, ikan. Kita ambil ciri umumnya dulu ya, gurita. Misalnya kita ingin mengidentifikasi kupu-kupu, silahkan lihat pada gambar, maka kita lihat kupu-kupu ini seperti ini. Kita lihat mulai dari ciri yang pertama, jadi mengerjakannya dari ciri yang pertama. 1A, kira-kira kupu-kupu ini bertulang belakang atau tidak ya? Nah, ternyata kupu-kupu ini tidak punya tulang belakang, maka ciri 1A ini adalah milik kupu-kupu. Kemudian apa petunjuknya? Kalau kita memilih 1A, kita diminta lanjut ke nomor 2 ini. Nah, berikutnya lanjut ke nomor 2, tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Yang B, tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Nah, kalau kupu-kupu kita lihat ada segmen atau buku-buku di kakinya, sehingga ciri milik kupu-kupu adalah 2B. Nah, ini. Kemudian dari 2B kita diminta lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini berarti kita langsung ke nomor 4 yang di sini ya. Kita nggak usah ke nomor 3. Kita ke nomor 4. Nomor 4 ini ada dua pilihan, bersayap atau tidak bersayap. Nah, dapat jelas diketahui kupu-kupu ini memiliki sayap. Nah, sehingga 4A ini adalah cirinya kupu-kupu. Kemudian, kita diminta lanjut ke nomor 5. Nah, kita lihat sayapnya kupu-kupu itu sisik atau lurus. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita menyentuh kupu-kupu, itu kan sayapnya kasar. Kemudian kita pasti menemukan beberapa serbuk di tangan kita, maka dapat diketahui sayapnya kupu-kupu ini bersayap sisik. Nah, sehingga 5A inilah yang jadi cirinya kupu-kupu. Nah, sehingga kunci identifikasi milik kupu-kupu bisa kita tulis. Nah, mulai dari 1A, kemudian 2B, kemudian 4A, kemudian 5A. Nah, ini adalah kunci identifikasi dari kupu-kupu. Nah, kemudian misalnya lagi kita mau mengidentifikasi ikan. Nah, kalau kita ingin mengidentifikasi ikan, kita lihat lagi.
Dari nomor 1A kira-kira mana? Bertulang belakang apa tidak? Mempunyai tulang belakang apa tidak? Nah, sehingga kalau pada ikan ini kan pastinya mempunyai tulang belakang. Nah, ingat di sini kita diminta nomor lanjut ke nomor 3. Nah, sehingga kita nggak perlu ke nomor 2, langsung ke nomor 3. Begitu seterusnya, nanti silahkan dilanjut sendiri. Nah, satu lagi yang ingin saya tambahkan, untuk kunci identifikasi kupu-kupu, nah, di sini harus ditulis akhir makhluk hidup yang kita identifikasi atau kupu-kupu ini masuknya kemana. Nah, di sini udah ditulis, terakhir kan 5A. Nah, sehingga kita lihat di 5A di sini adalah Lepidoptera. Nah, sehingga di sini kita ketahui bahwa kupu-kupu ini termasuk contoh dalam kelompok Lepidoptera.